Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada kali ini masih bisa berkuliah online seperti sekarang. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Aidul Ilham, SKEP NS MKM, selaku dosen pada mata kuliah evaluasi kinerja. Kami ucapkan juga salam kepada teman-teman sekalian yang telah online pada kesempatan kali ini. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah evaluasi kinerja Institut Kesehatan Helvetia Medan Prodi S1 ARS. Saya sendiri Ika Meliana Jupinta Siregar. Saya Ibes Vinikalase. Saya Jura. Saya Kasih Harapan Dalamanua. Saya Graciela Santuri. Sebelum kami memulai presentasi kami, saya ada sebuah quote di mana orang bijak mengatakan jangan menyewa seseorang yang melakukan suatu pekerjaan karena uang, tetapi sewalah seseorang yang melakukan pekerjaan karena dia menyukai pekerjaan tersebut. Seseorang yang menyukai pekerjaannya, tentu dia akan melakukan pekerjaan tersebut dengan baik dan benar. Nah, jika kita ingin mengetahui seseorang tersebut melakukan pekerjaannya dengan semaksimal dan sebaik mungkin, maka kita menggunakan sebuah metode yang kita sebut sebagai balance scorecard atau kartu skor. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari rekan-rekan saya. Kepada Saudari Ibes Vinikalase, saya persilahkan. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang berjudul Balance Scorecard atau BSC. Pertama-tama, kita harus mengetahui definisi dari Balance Scorecard. Balance Scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategik atau lebih tepat dinamakan Strategic Based Responsibility Accounting System yang menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan tersebut. Balance scorecard terdiri dari dua kata, yaitu balance dan scorecard. Scorecard artinya kartu skor. Maksudnya di sini adalah kartu skor yang akan digunakan untuk merencanakan skor yang diwujudkan di masa yang akan datang. Sedangkan balance artinya seimbang atau berimbang. Maksudnya adalah untuk mengukur kinerja seseorang atau organisasi diukur secara berimbang dari dua perspektif, yaitu keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern. Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategi yang menjabarkan visi dan strategi suatu perusahaan ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur. Tujuan dan tolak ukur dikembangkan untuk setiap 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses usaha, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang 4 perspektif tersebut. Pertama yaitu perspektif keuangan, yaitu menggunakan ukuran kerja keuangan seperti laba bersih dan pendapatan. Kedua yaitu perspektif pelanggan, yaitu mempertimbangkan kepuasan pelanggan dan seberapa baik perusahaan bersaing melawan pesaingnya dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Ketiga, perspektif proses bisnis internal, yaitu mempertimbangkan seberapa baik perusahaan mengembangkan, memproduksi, dan menyerahkan produk dan jasa. Yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu mengevaluasi kemampuan karyawan untuk berubah dan melakukan perbaikan diri. Pertama kita akan membahas tentang perspektif keuangan. Tadi kita telah mengetahui pengertian dari perspektif keuangan yaitu menggunakan ukuran kerja keuangan seperti laba bersih dan pendapatan. Contohnya yaitu pada saat perusahaan melakukan pengukuran secara keuangan, hal pertama yang harus dilakukan adalah mendeteksi keberadaan industri yang dimilikinya. Ada 3 tahap perkembangan industri. Yang pertama yaitu grow. Grow yaitu perusahaan yang sedang bertumbuh dalam siklus hidup perusahaan. Yang kedua sustain, yaitu perusahaan yang sedang berada pada tahap bertahan. Yang ketiga yaitu harvest, yaitu perusahaan yang akan mencapai tahap kedewasaan. Ada beberapa contoh ukuran kinerja dari perspektif keuangan yang bisa digunakan untuk berbagai jenis perusahaan dan organisasi. Yang pertama yaitu return on investment, yang kedua return on sales, yang ketiga return on asset, yang keempat laba bersih, yang kelima penjualan bersih, yang keenam peringkat kredit, yang ketujuh sumbangan yang diterima,
Yang ke-8 pendapatan berlangganan, yang ke-9 harga saham, dan yang ke-10 adalah profit per karyawan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman kita, Zuhra. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu 2. Perspektif pelanggan. Suatu perusahaan perlu mengukur kepuasan pelanggan dengan kualitas, harga, dan ketersediaan produk dan layanan. Perusahaan harus memahami terlebih dahulu bagaimana segmentasi perusahaan mereka, kemudian merancang bagaimana cara untuk mengambil data kepuasan pelanggan. Perspektif biasanya terdiri atas beberapa ukuran utama atau ukuran genetik. Keberhasilan perusahaan dari strategi yang dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik. Untuk ukuran utama tersebut terdiri atas 2 kelompok, yaitu core measurement group atau kelompok inti dan customer value proportion atau kelompok penunjang. Menurut Kaplan dan Norton 1996, kelompok inti terdiri dari 1. Market share atau pangsa pasar, yaitu pengukuran ini mencerminkan bagaimana yang dikuasai perusahaan atas keseluruhan pasar yang ada, yang meliputi jumlah pelanggan, jumlah penjualan, dan volume unit penjualan. Kedua, customer retention atau retensi pelanggan, yaitu mengukur tingkat di mana perusahaan dapat mempertahankan hubungan dengan konsumen. Ketiga, customer acquisition atau akuisisi pelanggan, yaitu mengukur tingkat di mana suatu unit bisnis mampu menarik pelanggan baru atau memenangkan bisnis baru. Keempat, customer satisfaction atau kepuasan pelanggan, yaitu menaksir tingkat kepuasan pelanggan terkait dengan kriteria kinerja spesifik dalam value proposition. Kelima, customer profitability atau profitabilitas pelanggan, yaitu mengukur keuntungan yang diperoleh perusahaan. Slide selanjutnya, yaitu sedangkan kelompok penunjang ini dibagi menjadi 3 subkelompok, yaitu 1. Atribut-atribut produk atau harga, mutu, fungsi. 2. Hubungan dengan pelanggan. 3. Citra dan reputasi. Terdapat beberapa contoh ukuran kinerja dari perspektif pelanggan, yaitu 1. Hasil survei pelanggan. 2. Jumlah pelanggan baru. 3. Waktu respon untuk pertanyaan pelanggan. 4. Survei pasar untuk pengakuan merek. 5. Jumlah keluhan pelanggan. 6. Pangsa pasar. 7. Produk kembali sebagai persentase dari penjualan. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan rekan saya, Kasih Harapan. Baik, saya akan melanjutkannya. 3. Perspektif proses bisnis internal. Dalam perspektif ini, perusahaan melakukan pengukuran terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, baik manajer maupun karyawan, untuk menciptakan produk yang dapat memberikan kepuasan tertentu bagi customer dan para pemegang saham. Dalam perspektif ini, perusahaan berfokus pada 3 proses bisnis utama, yaitu 1. Inovasi. Secara grafis, besar profesi inovasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pengukuran terhadap proses inovasi yang bersifat penelitian dasar dan terapan. 2. Pengukuran terhadap proses pengembangan produk. 2. Operasi. Proses operasi yang dilakukan oleh tiap-tiap organisasi bisnis lebih menitik beratkan pada efisiensi proses, konsistensi, dan ketepatan waktu barang dan jasa yang diberikan kepada customer. Pada umumnya, siklus atau proses operasi mempunyai langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pembelian bahan baku. 2. Pengeluaran untuk biaya bahan baku. 3. Memasukkan bahan baku ke produk ship atau work in process. 4. Penyelesaian work in process menjadi persediaan barang jadi. 5. Penjualan persediaan barang jadi. 6. Pengiriman barang kepada pelanggan.
7. Penerimaan pembayaran dari pelanggan. 3. Layanan purna jual. Adapun pelayanan purna jual yang dimaksud di sini dapat berupa garansi penggantian untuk produk yang rusak dan lain-lain. 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Setiap perusahaan atau organisasi mempunyai banyak hubungan dengan para stakeholder-nya seperti pemasok, pelanggan, dan kreditur. Hubungan tersebut tidaklah bersifat statis, tetapi senantiasa dinamis atau berubah seiring dengan perubahan lingkungan eksternal. Oleh karena itu, kemampuan karyawan untuk belajar, tumbuh, mengantisipasi perubahan, dan bereaksi terhadap lingkungan eksternal benar-benar penting bagi keberhasilan perusahaan. Tolak ukur kinerja pembelajaran dan pertumbuhan dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu A. Kelompok pertama adalah kemampuan pekerja. Tolak ukurnya tingkat kepuasan kerja para pekerja, tingkat perputaran kerja, besarnya pendapatan perusahaan per pekerja, tingkat pengembalian balas jasa atau return on compensation. B. Kelompok kedua adalah kemampuan sistem informasi. Tolak ukurnya tingkat ketersediaan informasi yang dibutuhkan, tingkat kecepatan informasi yang tersedia, dan jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. C. Kelompok ketiga adalah motivasi, pemberdayaan, dan keserasian individu perusahaan. Tolak ukurnya jumlah saran per pekerja, jumlah saran yang diimplementasikan atau direalisasikan, jumlah saran yang berhasil guna mengetahui dan mengerti visi dan tujuan perusahaan. 3 komponen dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama, kompetensi karyawan. Yang kedua, infrastruktur teknologi informasi. Yang ketiga, budaya organisasi. Terdapat pula 3 prinsip kapabilitas yang berhubungan dengan kondisi internal perusahaan. Yang pertama, kapabilitas pekerja. Kapabilitas pekerja adalah merupakan bagian kontribusi pekerja pada perusahaan. Sehubungan dengan kapabilitas pekerja ada 3 yang harus diperhatikan oleh manajemen. Yang pertama, kepuasan pekerja. Yang kedua, referensi pekerja. Yang ketiga, produktivitas pekerja. Yang kedua, kapabilitas sistem informasi. Adapun yang menjadi tolak ukur untuk kapabilitas sistem informasi adalah tingkat ketersediaan informasi, tingkat ketepatan informasi yang tersedia, serta jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, iklim organisasi. Yang mendorong timbulnya motivasi dan pemberdayaan adalah penting untuk menciptakan pekerja yang berinisiatif. Adapun yang menjadi tolak ukur hal tersebut di atas adalah jumlah sasaran yang diberikan pekerja. Tujuan balance scorecard. Yang pertama, untuk mengkomunikasikan target perusahaan. Yang kedua, menyusun job desk karyawan yang sesuai dengan strategi. Yang ketiga, menentukan prioritas proyek, produk, dan layanan. Yang keempat, mengukur dan memantau perkembangan perusahaan menuju target. Manfaat dan keunggulan balance scorecard. Yang pertama, balance menjelaskan visi organisasi. Yang kedua, menyelaraskan organisasi untuk mencapai visi. Yang ketiga, mengintegrasikan perencanaan strategis dan alokasi sumber daya. Yang keempat, meningkatkan efektivitas manajemen dengan menyediakan informasi yang tepat untuk mengarahkan perubahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh email. Baiklah, kembali lagi kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan 4 keunggulan yang diperoleh perusahaan dengan menerapkan konsep balance scorecard. Keempat keunggulan tersebut yang pertama adalah komprehensif, di mana sebelum konsep balance scorecard lahir, perusahaan beranggapan bahwa perspektif keuangan adalah perspektif yang lahir tapi untuk mengukur kerja perusahaan. Setelah balance scorecard berhasil diterapkan, para eksekutif perusahaan baru menyadari bahwa perspektif keuangan sesungguhnya merupakan hasil dari 3 perspektif lainnya, yaitu perspektif pelanggan, proses bisnis, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Pengukuran yang lebih holistik, luas, dan menyeluruh atau komprehensif ini
berdampak pada perusahaan untuk lebih bijak dalam memilih strategi perusahaan dan memberikan kemampuan bagi perusahaan itu untuk memasuki area bisnis yang lebih kompleks. Yang kedua adalah koheren. Di dalam balance scorecard adalah istilah hubungan sebab akibat atau causal relationship. Setiap perspektif keuangan atau customer, proses bisnis, dan pembelajaran pertumbuhan mempunyai tujuan atau sasaran strategis atau strategic objective. Tujuan atau sasaran strategis ini merupakan keadaan atau kondisi yang strategis. Merupakan keadaan atau kondisi yang akan diwujudkan di masa yang akan datang yang merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan. Tujuan atau sasaran strategi untuk setiap perspektif harus dapat dijelaskan dengan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, seimbang. Keseimbangan sasaran strategis yang dihasilkan dalam 4 perspektif meliputi sasaran jangka pendek dan sasaran jangka yang berfokus pada faktor internal dan eksternal. Keseimbangan dalam balance scorecard juga tercermin dengan selarasnya scorecard karyawan dengan scorecard perusahaan, sehingga setiap personal yang ada di dalam perusahaan bertanggung jawab memajukan perusahaan. Yang keempat, terukur. Dasar pemikiran bahwa setiap perspektif dapat diukur adalah adanya keyakinan bahwa if we can measure it, we can manage it. If we can manage it, we can achieve it. Artinya, ketika perusahaan dapat mengukur sesuatu, perusahaan dapat mengelolanya, dan jika perusahaan dapat mengelola sesuatu, perusahaan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Terakhir, langkah-langkah balance scorecard. Langkah-langkah balance scorecard meliputi 4 proses manajemen baru. Pendekatan ini mengkombinasikan antara tujuan strategi jangka panjang dengan peristiwa jangka pendek. Keempat proses tersebut menurut Kaplan dan Norton tahun 1996, antara lain, yang pertama, menerjemahkan visi, misi, dan strategi perusahaan. Yang kedua, mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis balance scorecard. Yang ketiga, merencanakan, menetapkan sasaran, menyelaraskan berbagai inisiatif rencana bisnis, dan yang terakhir, meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Nah, itu dia penjelasan materi yang telah kami sampaikan. Kami menyadari bahwasanya banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian dan pembuatan materi kami, sehingga kami sangat mengharapkan kritik dan saran dalam kemajuan pembelajaran kami kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami akhiri presentasi kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.